Jadi bagi teman-teman aturan untuk perkuliahan online Bu Nova, bagi teman-teman yang tidak ada kendala untuk sinyal, dimohon untuk on cam. Ini teman-teman ada yang bocor siapa ya? Mohon untuk di-mute dong, Titis. Oke. Dia mohon untuk di-mute. Oke. Sebelumnya selamat sore semuanya, teman-teman. Ini adalah pertemuan perdana dari anatomi fisiologi. Tadi sebelum perkuliahan Bu Nova, teman-teman sudah saya record belum ya? Oh, sudah ya. Sudah ada perkuliahan? Sudah, Bu. Online atau offline? Sudah, Bu. Online, Bu. Kuliah apa? Makalah dahar. Pancasila, Bu. Oke, Pancasila. Pancasila, Bu. Oke, baik. Ini jadwal teman-teman masih online atau sudah offline? Online. Masih online. Oh, masih online. Berarti sebagian besar masih di daerah masing-masing ya? Sudah kembali. Sudah di Purwakarta, Bu. Ada di kos. Oh, sudah ada di Di daerah masing-masing, Bu. Oh, kok ada yang di daerah masing-masing, ada yang di kos sih? Maksudnya di kos sih, Bu. Oh, oke. Baik. Ulang lagi, Bu. Ya. Izin, Bu, ada beberapa kelas yang tidak bisa mengikuti karena masih ada matkulnya. Oke, baik. Jadi saya perkenalan dulu ya. Saya di sini adalah teman-teman bisa panggil saya Bu Nova. Nama lengkap saya Rahmaya Nova Hindayani. Ada yang tidak di-mute, Sania? Iya, kenapa, Bu? Nur Hidayat mah juga tidak di-mute. Maaf, Bu. Belum lihat. Kakak Dugja belum di-mute, dicek lagi apakah sudah di-mute atau belum ya, supaya tidak mengganggu. Iya, Bu, maaf ya. Bu, maaf ya, Bu. Iya. Oke, jadi kita perkenalan dulu pertama. Saya adalah Rahmaya Nova Handayani. Teman-teman silahkan memanggil saya Nova. Saya adalah koordinator anatomi. Jadi sebelumnya mungkin saya tidak tahu jadwal yang ada di teman-teman yang dari prodi itu apakah online atau offline. Tapi kalau online, masih jadwal online, berarti hampir sebagian nanti perkuliahan akan dilakukan secara online. Nah, apabila nanti memang waktunya teman-teman offline, saya nggak tahu jadwalnya offline teman-teman kapan, Tyron? Setelah UTS. Oke, setelah UTS. Jadi berarti nanti saya akan jelaskan RPP-nya dulu, baru setelah itu kita materi. Ya, kita tidak akan lama-lama, maksimal 5:30 kita selesai. Nah, peraturannya adalah pada saat nanti teman-teman itu mengikuti perkuliahannya Bu Nova, teman-teman wajib on cam. Satu, bagi yang teman-teman tidak ada kendala sinyal. Yang kedua, wajib mute semua audio. Kemudian yang ketiga, berpakaian sopan dan rapih ya, gitu. Terus kemudian teman-teman, saya tidak tahu apakah teman-teman ini sudah ada grup kelas atau belum. Artinya adalah semua belum. Atau grup atau Sudah ada. Oke, maksud saya teman-teman itu sudah ada grup PJ setiap mata kuliah belum? Sudah, Bu. PJ setiap mata Bu. belum. Baru bahasa Inggris, Bu. Kelas A, B, Kelas C, D, E, F ya. Ada 6 kelas, itu semua PJ masing-masing kelas itu sudah bergabung jadi satu grup untuk 6 kelas Baru itu. bahasa Inggris, Bu. Belum. Artinya adalah setelah ini silahkan teman-teman buat grupnya. Sehingga kenapa teman-teman, kita dosen itu bukan phonebook berjalan. Bukan phonebook, tahu ya, bukan buku telepon yang berjalan yang menyimpan semua nomor mahasiswa.
Jadi kayak kemarin agak mungkin beberapa yang PJ kemarin sudah kena semprot Bu Nova ya. Yang sudah merasa kena semprot Bu Nova ada? Ada, Tyron. Siapa lagi? Hampir semuanya kena ya. Karena apa? Bu Nova bingung. Bu Nova itu chatnya ribuan. Ribuan yang belum Bu Nova buka. Jadi kalau kelas A, B, C, D, E, F itu WA semua Bu Nova bingung. Jadi koordinasinya itu makanya ada yang sampai tadi saya sampai istighfar apa ya siapa saya lupa. Iya ya, siang tadi sampai Bu Nova istighfar, ya Allah ya Rob, apa kurang paham ya informasi dari Bu Nova kan sudah diganti. Jadi teman-teman besok yang anatomi itu, yang ada jadwal hari Selasa itu sudah nggak ada kuliah lagi karena semuanya diganti hari ini sore ini. Jadi untuk minggu ini anatomi untuk Bu Nova yang hari Senin sama Selasa itu sudah diganti hari ini untuk pengantar anatomi ya. Jadi nanti nggak ada lagi yang menghubungi Bu Nova, Bu bla 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 gitu. Tadi sudah Bu Nova kena semprot ya gitu. Ya karena banyak banget chatnya tuh ya Allah sampai ribuan Bu Nova itu ya. Itu kemudian yang berikutnya Bu Nova mau share PPT ya. Mungkin dari perkenalan sudah cukup ya. Bu Nova juga statusnya sama dengan teman-teman. Ya. Denny mute Den. Denny di mute. Denny Rizky mau siapa ini? Di mute Denny Rizky. Suaramu mengganggu. Oke. Cukup ya perkenalannya. Rumah saya itu Bumi Ayu. Mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang rumahnya Kabupaten Brebes, Bumi Ayu ya. Jadi saya dari Bumi Ayu ke Purwokerto itu laju setiap hari. Namun sekarang saya masih pendidikan ya. Saya pendidikan di Airlangga ya. Jadi saya ambil spesialis walaupun Claudia di mute Claudia. Tolong matikan. Oke ya. Jadi mohon maaf kalau nanti teman-teman itu ada perkuliahan offline, sudah jadwalnya offline, tapi Bu Nova tidak bisa masuk secara offline. Jadi mohon dimaklumi karena posisi Bu Nova sedang tidak berada di Purwokerto karena sedang studi lagi. Ya, ini adalah nama saya, Rahmaya Nova Handayani. Teman-teman bisa memanggil saya dengan siapa? Bu Nova. Ya, karena kemarin banyak yang memanggil Bu Rahmaya. Aduh, panjang banget ya namanya saya gitu. Nova aja gitu ya. Oke, anak saya 3, suami 1. Oke, ini adalah tim. Ya, tim dosennya banyak banget, ada 7, teman-teman semuanya sudah ada nomor teleponnya, semuanya teman-teman sudah membuka RPP-nya, terutama yang PJ wajib membaca RPP, sebetulnya tidak hanya PJ saja, tapi teman-teman juga berhak untuk membuka, besok pelajarannya apa sih, mata kuliahnya apa gitu, supaya tidak buta banget kita akan belajar terkait dengan apa ya. Ini timnya adalah saya sendiri, kemudian Pak Danang, Bu Etika, Bu Hanum, Bu Rini, Bu Ikit, Pak Topan. Ya, ini timnya. Di awal-awal beberapa minggu di awal itu masih pertemuan dengan saya. Saya tipe orang yang dikatakan saya galak, iya saya galak. Mungkin sudah tahu mungkin dari, tapi enggak juga ya, tapi kalau kalian itu paham karakter saya tipe orang yang tidak main-main. Saya tipe orang yang tegas. AA, BB ya. Jadi kayak misalnya tadi nih ya, ya karena ini mungkin masih baru jadi masih bisa saya maklumi lah gitu ya, karena masih baru. Oke. Ini sudah paham ya timnya banyak. Kita ada berapa SKS? Ada 3 SKS. Kebanyakan adalah praktikum. Ya. Kemudian visi misi kita sudah tahu ya apa ya? Kalian sudah dapatkan kemarin saat pengenalan mahasiswa baru.
Nah, ini pertemuan pertama itu semua kelas sudah tidak ada perkuliahan lagi, kelas A, kelas B, kelas C, kemudian itu sudah besok sudah tidak ada karena semuanya sudah kita ganti hari ini. Nanti setelah saya penjelasan RPP, kita akan langsung masuk ke pengantar anatomi. Kemudian pertemuan berikutnya yaitu di hari Jumat. Setiap hari Jumat pasti akan diisi oleh praktikum. Praktikumnya adalah praktikum online. Nanti praktikum ini biasa kalau yang jadwalnya ke teman-teman online sebelum UTS ya nanti akan online. Tapi kalau setelah UTS ya itu akan offline ya gitu. Nah, ini teman-teman akan praktikum ya. Nanti akan kita berikan soal, kemudian nanti teman-teman menunjukkan itu bagian apa. Ya, seperti peta buta. Teman-teman menjelaskan itu gambar bagian apa. Teman-teman ini sudah menjadi mahasiswa, bukan siswa lagi. Sehingga konsep berpikir teman-teman, konsep belajar teman-teman juga harus diubah mindset-nya. Ingat ya, sudah jadi maha. Jadi Baik, Bu. siswa yang besar, siswa yang agung. Artinya ini adalah proses pembelajaran orang dewasa, bukan lagi teman-teman sebagai pelajar, tapi mahasiswa. Pertemuan berikutnya praktikum masih dengan saya. Insya Allah Jumat ini kalau tidak ada kendala, teman-teman sudah bisa mengakses Kalsa belum? Aduh. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah. Baca belum, Bu? Sekian. Kita absennya lewat Kalsa ya, Bu? Kenapa, Mbak? Kita absennya lewat Kalsa ya, Bu? Iya, absennya lewat Kalsa. Absen pada hari ini itu sudah saya buka di Sekalsa. Jadi teman-teman kalau mau absen silahkan bisa absen ya. Akan ditutup sampai dengan kalau tidak salah sampai jam 6 sore nanti. Ya, jadi kita akan selesai setengah 6 ya. Jadi setelah itu Anda bisa langsung absen supaya bisa fokus ya. Jadi tidak tapi kalau mau sekarang juga silahkan nggak apa-apa kalau Anda bisa fokus. Oke, berikutnya Selasa depan, Senin depan, ataupun apa. Jadi untuk khusus Bu Nova, teman-teman kita tidak terpancang pada jadwal yang ada di sini. Tidak harus Senin dan Selasa. Begitu juga dengan dosen yang lain. Tugas PJ hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau memang itu dosen bisa masuk sesuai dengan jadwal yang ada di RPP ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya teman-teman harus mencari pengganti. Ingat, tugas PJ adalah jangan sampai kalau dosen tidak bisa masuk sesuai dengan jadwalnya, teman-teman diam. Oppo di mute, Oppo. Oppo A92 di mute. Selama belum di mute, Bu Nova tidak akan melanjutkan. Yang merasa belum di mute, Bu Nova tidak akan melanjutkan. Yang merasa device-nya Oppo A92. Ini masih ada yang belum di mute ini. Resi. Oh, maaf, Bu. Maaf, Bu. Tuh kan, wes angel. Ya, lanjut ya. Jadi tugas PJ nanti jadi misalnya Bu hari Senin atau Selasa besok tanggal sekian dengan tanggal sekian Ibu ada kuliah. Intinya adalah untuk saya semuanya gabung. Saya tidak masuk per kelas karena online ya. Dan waktu Bu Nova juga masih sama seperti teman-teman, Bu Nova masih sebagai seorang mahasiswa juga ya. Walaupun alhamdulillah Bu Nova sudah menempuh doktor, tapi ini Bu Nova ambil spesialis lagi ya, supaya ilmu anestesi juga semakin dalam maksud Bu Nova. Bu Nova juga masih statusnya sebagai mahasiswa, jadi Bu Nova tidak per kelas. Edria Kaidah Saputri di mute. Ayo, nah, sangel pisan kalian tuh, Jan. Maaf, Bu. Semuanya nggak teben.
Ah, semuanya nggak apa? Nggak ngerti. Ah, nggak ngerti. Nggak ngerti apa? Nggak ngerti nge-mute. Pacaran wae sih. Jadi, Nggak ngerti pakai Zoom, Bu. loh, nggak terbiasa pakai Zoom toh kalian? Resi, kamu belum pernah pakai Zoom toh, Res? Belum pernah, Bu. Soalnya baru download. Oh, alah, yo wes, tak maklumi yo. Yo wes, lanjut. Lanjut, nih nanti bisa dibaca ya, teman-teman ya. Jadi supaya waktunya tidak habis untuk menjelaskan RPP, yang jelas semuanya sudah ada di sini. Nah, untuk yang ini, untuk yang praktikum ini, teman-teman lihat, yang tim, ini sudah ada keterangannya, karena Bu Nova kan saat membuat RPP ini, Bu Nova belum tahu ininya, apa, nama daftar nama teman-teman. Jadi satu kelas berapa orang tuh Bu Nova belum paham. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan saja. Misalnya ada 3 dosen nih yang masuk. Berarti absen 1 sampai pokoknya satu kelas ini dibagi 3 kelompok gitu aja. Terserah nanti mau seperti apa. Karena biasanya nanti di sini akan ada penilaiannya di praktikum. Ya. Jadi mohon nanti untuk di apa Bu Nova memberikan ini nggak ini ya, nggak ulang-ulang ya. Jadi saya kira semua PJ ini bisa memahami. Setiap ada dosen ini sudah saya bagi absen 1 sampai sekian Bu Nova, absen sekian sampai sekian Pak Danang, absen sekian sampai sekian Pak Topan, ya gitu. Rata-rata berapa sih satu kelas? 44. Oh, 44, Bu. oke, nggak ada yang lebih dari 50 kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Nggak ada, Bu. good. Nggak ada, Bu. Yo, wis dijawab wis. Oke, lanjut ya. Wes ya, udah ya. Jelas ya ini ya. Nanti tinggal dibaca aja. Semuanya sudah saya upload di Skalsa. Nanti setelah ini rekaman dan materi akan Bu Nova upload di Skalsa. Any question sampai di sini? Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ya. Teman-teman, ini yang beragama Muslim sudah sholat? Sudah ya? Kalau Udah, Bu. belum. Belum, Bu. Udah, Bu. Saya belajar ulangan, Bu. Belum, Bu. Oh, baru ada yang selesai kuliah kah? Bu. Belum, Bu. Belum, Ya, Bu. Ya udah. baru selesai, Bu. Oke. Baru selesai zuhur, Bu. Selesai sholat, Bu. Ya. Ya, intinya teman-teman yang belum sholat asar yang beragama Muslim, silakan sholat sambil sholat ya. Nanti Bu Nova lagi yang kena dosa kalian. Nah, yang sudah sholat silakan mengikuti perkuliahan Bu Nova ya. Bu Nova akan share. Ya, Bu. Ini kan mengulang saja. Teman-teman kan sudah pernah ini ya. Sudah pernah mendapatkan materi saat di SMA tentang anatomi manusia? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Berarti saya hanya mengulang ya, karena ini adalah hanya review karena masih pengantar. Oke, Bu Nova akan interaksi saja 2 arah. Saya mau tanya, saya tuh suka bertanya. Saya mau tanya, biasanya yang saya tanya itu yang off cam. Yang on cam itu jarang saya tanya. Makanya teman-teman yang off cam itu siap-siap aja ditanya Bu Nova. Siapa ya yang off cam ya? Mau tanya, sama saya akan, ini ada 10. Bagian saya akan ke nomor 10. Ini banyak yang off cam. Hanif Naufal, monitor. Hanif Naufal. Hanif, kamu ada di situ nggak Hanif? Hanif Naufal, tuh kan, karena on off cam sih. Mario. Tuh kan, nggak ada tuh, entah itu ada orangnya atau enggak. Nanti tak lihat di absensi, nek kamu absensi, nek off cam terus, ora tak akui loh, absenmu loh.
Mario, kamu di mana, Mario? Hah? Ya wes. Tidur. Astagfirullahaladzim. Tiduran. Ya Udah, Bu. Allah. Oh, Hanif udah muncul. Ya, Ah, Nif, baru kamu baru apa? Sholat? Ya. offline, Hanif. offline. Oh ya, Hanif, menurutmu anatomi itu apa sih, Nif? Anatomi. Ya, jarine SMA udah pernah. Tak review sekarang. Benar. Kamu dari mana, Nif? Dari Jawa atau dari mana, Nif? Ya, jadi Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mana Jawa Timurnya, Nif? Ngawi. Oh, Ngawi. Main ke sini, Bu Nova di Surabaya, Nif. Sekolah di Airlangga, Nif. Oh, Surabaya. Yuk, Yuk, Nif. Anatomi itu apa, Nif? Oh, kamu kenapa jadi Anatomi offline? adalah Oh, ini lihat Google ini. Yo wes, rak popo, yo. ini, Bu. Ya, apa anatomi itu? Ilmu Bentar, yang bentar. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. ya. Sepakat semua? Sepakat. Ya. Ya, sekarang saya tanya sama Mario. Mario, adakah dirimu di situ? Oke, Mario, yang disebut dengan kalau ilmu anatomi yang mempelajari tentang tulang pertulangan itu disebut apa, Mario? Ilmu yang mempelajari terkait dengan tulang itu disebut apa, Mario? Kita belajar istilah-istilah dulu supaya teman-teman tuh nggak bingung. Kalau Kerangka tubuh, Bu. kerangka, iya, pinter. Ya, jadi osteologi, ilmu yang mempelajari tentang tulang. Jadi teman-teman tuh harus paham dulu istilah-istilah. Ya, kalau saraf istilahnya apa? Sistem persarafan? Neuro ya. Kalau otot? Ya, kalau otot namanya apa? Kalau otot nama lainnya adalah Miologi, Bu. Miologi. miologi. Iya, pinter. Kemudian kalau pembuluh darah namanya apa? Maskular. Bukan, maksudnya ilmunya. Ilmu yang mempelajari, ilmu anatomi yang mempelajari pembuluh darah namanya apa? Apa, teman-teman? Biologi bukan, Bu? Apa, Mbak? Biologi. Iya, angiologi. Kalau biologi mah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, Dok. Ya, oke. Berikutnya lagi, kalau ilmu yang mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi. Ya, kalau jaringan, ilmu yang mempelajari tentang jaringan namanya Saraf, Bu. kok saraf? Saraf ini neuron. Histologi. Ya, histologi. Histologi, Bu. Nah, sekarang nih saya tanya nih. Kita sekarang akan belajar terkait dengan posisi anatomi. Ya, teman-teman kalau yang merasa penting dicatat ya. Nanti materi juga Bu Nova upload kalau di Skalsa. Ini penting untuk istilah medis. Jadi setelah nanti teman-teman belajar tentang ini, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang bukan medis. Ya, pertama, anterior. Apa itu anterior? Apa? Depan. Ya, jadi kalau misalnya nanti nih, misalnya teman-teman mau melakukan pemeriksaan fisik paru. Ya, teman-teman akan melakukan pemeriksaan fisik paru. Paru bagian mana? Kalau bagian depan, ya berarti disebut
Anterior. Ya. Anterior. Nah, kalau nanti teman-teman melakukan pemeriksaan fisik, bagian belakang disebut dengan posterior. Oke, pinter ya. Nah, sekarang misalnya Bu Nova mau tanya, kalau bagian atas disebut dengan apa, Titis? Kenapa, Bu? Kalau bagian atas itu disebut dengan apa? Istilah bagian atas itu disebut apa di istilah medis? Superior. Superior. Jadi misalnya begini, bagian hidung dari superior adalah apa? Bagian hidung dari superior adalah Tulang. Batang hidung. kok Mulut. tulang? Kok mulut? Mata. Mata, iya kan Mata, Bu, mata. superior itu atas. Jadi bagian atas hidung apa ya? Mata kan gitu contohnya kan ya. Lendir. Nah, oke, sekarang lawan dari superior namanya inferior. Pinter. Superior. Inferior itu bagian bawah. Jadi misalnya ditanya bagian inferior dari hidung. Mulut. Bibir. Ya, berikutnya kita sudah mengenal empat istilah ya. Kemudian istilah yang kelima ada medial. Medial itu apa? Menik. Medial itu apa nih? Tengah. Nah, oke, pintar ya. Contoh medial bagian tubuh kita apa, Meni? PHT. PHT. Perut. Jantung. Jantung. Ayo, bagian medial Terus. dari bagian anatomi kita apa? Bagian medial. Misalnya bagian medial kepala kita apa? Rambut. Otak, Bu. Otak, Bu. Otak, Bu. Ih, kalian mah tak cium sisan loh. Nih, dengerin Bu Nova. Dengerin. Nih, bagian medial dari kepala kita. Nih, bagian medial dari wajah kita apa? Hidung. Hidung. Bagian Hidung. medial dari perut kita apa? Orang. Pusat. Nah, gitu caranya. Pinter ya. Lanjut. Lateral. Lateral itu apa lateral? Lateral itu apa? Samping. Samping. Ya, pinter. Proksimal. Pangkal. Oke. Lawan dari proksimal apa? Ujung. Ujung. Ayo, proksimal apa? Ya, distal. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Tadi suaranya pada mute. Iya, suara saya nggak kedengeran. Macet, Bu, macet. Kurang jelas, Bu. Kurang Nggak jelas. Kok bisa kurang? Aku nge-lag, Bu. Itu karena itu lain kadang gamit, Bu. Jadi suaranya Jelas, Bu, jelas. yang gamit, Bu. Izin, Bu. Dengar, Bu. Putus-putus, Bu. Sinyalnya, Bu, mungkin. Oke, sebentar. Saya pindah pakai tethering aja ya. Bu. Katanya mau habis, Bu. Saya Izin pakai pindah untuk tethering teman-teman. aja. Semuanya di mute dulu. Wah, kalian itu banyak yang bicara. Teman-teman jadi Tabrakan Itu sama matikan orang lain, Bu. dulu. Izin teman-teman matikan dulu ya. Matikan mic-nya dulu. Tadi dulu Izin mohon. saya pindah ke tethering ini aja. Kayaknya mungkin wifi-nya yang nggak stabil. Oke ya, udah jelas suara Bu Nova? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus, Bu. Sudah, Oke. Bu. Lanjut ya. Jadi proksimal itu adalah bagian di mute dong, Nuril. Aulia Tolong Isti. kerjasamanya teman-teman, tolong. Nah,
jadi dicek ya apakah saya tuh di mute atau enggak gitu ya. Kadang kita nggak sadar kalau ini. Nah, tadi kita sudah bicara anterior, posterior ya. Terus kita bicara apa lagi? Superior, inferior. Kemudian kita bicara medial, tengah, lateral, samping. Sekarang kita akan berbicara tentang proksimal dan distal. Proksimal itu adalah bagian terdekat dari tubuh kita. Kalau distal itu adalah bagian terjauh dari tubuh kita. Misalnya Wildan. Wildan misalnya mau memandikan pasien di sebelah kanan pasien. Paham? Saya ulangi, misalnya Wildan Triadi mau, ini contohnya mau mau memandikan ya, misalnya. Ini kebutuhan dasar manusia ya, walaupun nanti Anda tidak memandikan misalnya ya. Ini saya berikan contoh aja yang mudah. Misalnya Wildan mau memandikan pasien di bangsal ya. Cuman teman-teman kan nanti tugasnya tidak di bangsal ya, tidak di ruang perawatan, tapi teman-teman itu bisa di ruang IBS, anestesi, bisa di ICU, bisa di UGD. Kalau di ICU, teman-teman ditempatkan di ICU, kemungkinan besar bisa memandikan pasien ya, karena di ICU itu kan pasiennya kritis-kritis. Nah, Wildan itu akan memandikan pasien dari sebelah kanan tangannya pasien. Jadi yang dimaksud dengan distal itu adalah bagian terjauh dari Wildan. Berarti apanya? Yang paling jauh dari Wildan itu apa? Bagian apa dari pasien? Kakinya. Kaki. Iya. Kaki. Iya. Kaki. Entah itu kaki atau tangan kirinya pasien. Ya, intinya Tangan kiri. ya, Tangan kiri distal biasanya. itu adalah bagian terjauh, sedangkan proksimal itu adalah bagian terdekat. Kalau saya tanya sama Salmanida, Salma, bagian Ya, Bu. distal dari sikumu apa? Bagian distal dari siku Anda itu apa? Lutut, Bu. Jauh temen, Dok. Yang satu ini aja, yang satu Jari, Bu. jari. Ya, pinter, jari ya, gitu ya. Ya, nek kaki oh jelas tondo. Tapi kok adomen gitu loh, Mas. Ya, gitu ya. Bagian terjauh dari siku gitu berarti kan jari. Ya, gitu ya. Oke, next. Sekarang saya mau tanya sama siapa ya? Saya akan lari ke layar berikutnya. Tanya sama Alvin. Alvin, kamu berdiri, Vin. Duduk di kursi, Bu. Berdiri itu kok di kursi? Saya baru tahu kalau di kursi itu berdiri. Nek kursi itu ya duduk toh, Vin. Aduh, kamu itu Jan. Mau iya nggak sih? Emang boleh kursi buat berdiri ya? Salah, Bu. Maaf, Bu. Nah, iya, salah kamu. Salah, Angel. Vin, kamu mana, Vin? Di sini kamu kok nggak kelihatan, Vin? Mana sih Alvin? Vin. Vin, kamu berdiri, Vin. Bisa nggak, Vin? Supaya Bu Nova dan teman-teman semua bisa melihat dari atas sampai bawah posisimu. Bisa nggak? Terus kamu mundur tuh. Nah, tuh sampai di pintu tuh kamu tuh. Sampai di pintu. Nah, tuh. Sampai di pintu terus. Kakimu aku nggak lihat tuh. Yaudah, nggak apa-apa. Nggak usah sampai kaki deh, Vin. Ya oke, yang penting tanganmu kelihatan. Oke. Tapi kamu bisa mendengar suara Bu Nova ya. Oke, Vin, Bu Nova minta tolong tunjukkan ke kita posisi anatomis kamu seperti apa, Vin? Posisi anatomis Anda seperti apa, Vin? Coba, Vin. Loh. Nah, piye Vin? Posisimu piye? Posisi anatomismu gimana coba, Vin? Oh, gitu. Kayak gitu. Bener apa salah, Andin? Din, posisinya Alvin, posisi anatomis bener apa salah, Andin Destrian? Posisi anatomis tuh kayak gitu bener apa salah, Din? Kok Andin no respon? Salah. Salah.
Oke, yang benar yang kayak mana? Fadlul Ihsan. Yang benar kayak mana Fadlul? Posisi anatomis itu Fadlul. Posisi yang bagian tubuh ya, Bu ya? Ya, yang disebut dengan posisi anatomis itu kayak mana sih? Tangannya direntangkan. Ya, silakan diperagakan. Posisi seperti biasa. Tangannya direngkangkan, kakinya dilebarkan. Ya. Jongkok. Kok ono sing jongkok Tangannya iki lho? direntangkan. Jongkok. Mana nih? Deska, mute. Oh, ini. Merah, mute. Nah, ini ya, ini posisi anatomis. Jadi nek posisimu ndak kayak begini itu berarti salah. Ya, ini kenapa penting? Karena ini terkait dengan surgery. Terkait dengan operasi juga. Jadi nanti visum itu harus diposisikan anatomis. Ya. Jadi minta tolong dibacakan Merah posisi anatomis yang kayak apa Merah? Merah, Putri Lestari. Mungkin udah ya, Bu. Ya, Lupa dihidupin, Bu. ya, dibacain, Dok. Top posisi anatomis, tubuh tegak, kaki agak terpisah, telapak tangan menghadap keluar, ibu jari menunjuk keluar dari tubuh. Paham semua? Jadi kedua kaki tidak boleh merapat. Nah dulu ya, anak saya telepon nih. Nah dulu. Mana mute-nya saya? Zaki. Teman-teman serius belajarnya, jangan membuat guru dosen merasa terganggu oleh suara kita. Ya mohon teman-teman. Siap. Siap pakai tuh. Siap. Lanjut ya. Siap. Lanjut. Tadi posisi anatomi sudah paham teman-teman ya? Paham, Bu. Paham. Minta tolong diulangi, Aziz, Sauki. Sayuki, minta tolong diulangi posisi anatomis kayak mana? Tubuh tegak, kaki agak terpisah, ibu jari keluar. Kaki direntangkan. Ada yang ngasih tahu tuh. Saya ulang ya. Tubuh tegak, kaki agak terpisah, telapak tangan menghadap keluar, ibu jari menunjuk keluar. Oke, good, Sauki 100. Nah, ini saya kira teman-teman sudah paham ini. Jadi ini adalah tempat nanti pemotongan ataupun apapun bidang tubuh kita. Visum ini biasanya berhubungan dengan visum. Ya, apakah akan dipotong secara frontal? Berarti kalau frontal itu berarti depan dan belakang. Median ini tengah, ya, jadi akan dibelah jadi dua, kanan dengan kiri. Ya, gitu. Terus kemudian transverse itu atas terpisah, kita potong tengah, atas dan bawah. Oke, itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, teman-teman. Distal adalah bagian yang terjauh, proksimal bagian yang terdekat. Jadi nanti kalau teman-teman itu mendapatkan instruksi dari mitra kita, dokter misalnya, atau siapapun mitra kerja kita, berikan saya ini yang secara distal. Nah, teman-teman paham maksudnya apa, gitu ya. Oke, nanti ini dipelajari. Ini sama bidang tubuh tadi sudah, intinya adalah tadi ya, bidang tubuh itu ada berapa ya? Muhammad Nazarudin? 7, Bu. Apa aja? Apa aja? Bidang tubuh kita ada apa aja, Mas? Mana kok tadi? Hilang. Nora, Belinda. Bidang tubuh kita ada berapa, Dok, menurutmu, Dok?
Ada 6. 6 apa aja, Dok? Ada tanga. Apa, Mbak? Ada tangan. Bidang, bukan bidang tubuh kok. Kok tangan sih? Paru-paru, ginjal, Bu. Ada 5, Bu. Ada 5, Bidang. Bu. Ada 5. Eyalah. Median, Teman-teman, iya. digital, frontal, koronal, horizontal. Iya, ya. Bukan organ. Kalau ditanya organ mah ada ginjal, ada lambung. Yang ditanya ada 3, Bu. bidang, iya ada bidang frontal, ada bidang sagital, ada bidang transverse, ya. Itu ya. Oke, nah sekarang kita akan berbicara tentang ini yang berisik siapa ya? Oke, ada yang nggak di mute? Apa di saya? Kayaknya enggak deh. Oke, sel, jaringan, organ, sistem organ. Saya minta tolong dijelaskan, Diki. Itu hanya mereview saja, Dik, tentang sel. Saya jelaskan apa perbedaan sel, jaringan, organ, sistem. Sel, jaringan, sistem. Kalau ada sel, ada saraf, Bu. Pengertiannya, Nang. Apa itu sel? Ya, sok cari Mbah Google. Wah, langsung ketik cetetetetetetet gitu. Apa sel, Mas? Terus. Wes, lagi loading, ngangel Google. Sel merupakan unit dasar. Ya, apa silakan Salma? Sel merupakan? Saya, Bu. Sel merupakan unit dasar dari makhluk hidup. Saya, Bu. Ya, silakan Fadlul. Sel itu unit terkecil dari tubuh. Iya, pinter. Sel adalah unit terkecil dari tubuh. Oke. Contohnya sel itu apa saja? Afifah, coba. Saya ingin tanya dari Afifah. Afifah, contoh sel itu apa aja, Afifah? Viv, kamu tidur apa ikut kuliah, Viv? Kamu off cam ya, Viv? Tidur. Oh, tidur. Oh, lah ini muncul. Viv, contoh selnya apa, Nduk? Contoh selnya apa, Nduk? Contoh sel. Banyak. Kita itu Eukariotik, sel prokariotik, sel hewan. Itu bukan? yang ada di manusia, we. Sel darah merah. Ya, pinter. Darah Asror. darah Ya, sel darah merah, sel darah putih. Membran plasma. Sel telur. Saraf, Sel trombosit. sel pankreas. sel pankreas, semuanya banyak ya. Ya. Oke. Berikutnya, saya mau tanya yang terkait dengan, kita akan belajar pertama adalah setelah sel, kita akan belajar terkait dengan rongga. Rongga itu apa sih? Untuk mengunyah makanan, Bu. Apa? Ruang. Rongga itu tulang. Masuk rongga tulang? Lubang. Lubang. Oh, ruang. Oke, ruang. Nah, ya. Sekarang ada berapa sih rongga itu? 2, Bu. 2. Apa dan apa, Mas? Rongga tubuh kita itu ada berapa? Apa dan apa? Rongga tenggorokan, Bu. Secara garis besar. Rongga mulut dan rongga hidung. Astagfirullahaladzim. Emang kamu enggak punya rongga lainnya selain rongga mulut dan rongga hidung? Ada 5, Bu. Rongga dada, tengkorak, Tulang belakang. Badan, Bu. Belakang. rongga tulang belakang, Ingat. rongga dada, rongga tengkorak, Rongga Nih, mute rongga semua. perut. Di mute. Ini adalah rongga tubuh kita. Secara garis besar itu ada 2, ya.
rongga dorsal dan rongga ventral. Oke. Benar. Rongga dorsal itu apa? Kalau kita mau berbicara terkait dengan rongga dorsal, itu dia yang melindungi sistem saraf kita. Ada dua rongga kranium dan rongga vertebre. Kalau kita ditanya sistem sarafmu itu apa? Sistem saraf itu kan ada pusat, ada perifer. Nah, pusatmu, sistem saraf pusat kita itu kan otak dan sumsum tulang belakang yang ada di belakang. Ya, vertebre namanya. Vertebra ini adalah sumsum tulang belakang kita. Kranium ini berarti tengkorak kita. Ya, jadi kalau misalnya otak kita itu bagus, ya, tapi kok vertebra kita atau sumsum tulang belakang kita tidak bagus, ya nggak akan bisa menghantarkan pesan. Misalnya, Kamal diperintah oleh otak untuk menulis. Dia mau menulis. Otak langsung akan merespon keinginan si Kamal Arif untuk menulis. Kemudian otak ini akan menghantarkan ke pergerakan tangan sehingga bisa bergerak menulis. Nah, untuk menghantarkan itu dia butuh sumsum tulang belakang. Ya, sehingga kalau sumsum tulang belakangnya itu nggak bagus, ya nggak akan bisa menghantarkan pesan. Cuman hanya mandek di otak aja. Ya, itu adalah rongga kranium dan vertebra. Nah, yang kedua itu adalah rongga ventral. Apa sih ventral itu? Dia yang membagi dua bagian, ya. Bagian apa dengan apa? Yaitu bagian visceral dan parietal. Di sini adalah ventral itu kita akan bagi antara bagian dada dengan bagian abdomen. Jadi ada di rongga-rongga, kalau rongga di perut, rongga perut atau rongga abdomen, rongga dada, tadi kan teman-teman ada yang menyebutkan tuh pada saat saya nanya, coba apa sih nama secara garis besar rongga itu ada berapa? Kan tadi ada yang nyebut ada rongga dada, ada rongga perut. Nah, yang Anda sebutkan itu tadi disebut dengan rongga ventral. Understand? Oke. Kalau rongga kalau rongga yang melindungi saraf disebut dengan rongga Dorsal. Dorsal. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita akan berbicara rongga dada. Teman-teman, rongga dada kalian itu ini bagiannya. Ada rongga pleural, ada mediastinum, ada perikardial. Tempat paru kita yang punya wadah paru kita itu disebut dengan rongga pleural. Ini bentuknya. Yang kuning ini, nah ini segini ini adalah rongga pleural. Ya. Nah, ya kemudian mediastinum itu bagian tengah. Ini bagian tengah nih kursor saya nih ya, bagian tengah. Kemudian perikardial itu yang membungkus jantung. Ya. Jadi pasti setiap organ itu pasti ada rongganya. Karena apa? Dia sebagai tempat ya untuk organ itu berada. Sama juga dengan rongga abdomen ya. Jadi usus, ada lambung, ada hati, limpa, itu dia berada di rongga abdominal. Bayangkan kalau perut kita itu, abdomen kita nggak ada rongganya, nggak bisa. Lambung itu nggak bisa untuk tempat di situ, nggak ada usus, nggak ada lien, nggak ada hati dan lain sebagainya ya. Itu rongga ya. Oke, berikutnya ini rongga-rongga bagian tadi ada ya, ada mulut, hidung, mata, rongga sendi dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca ya, membran serosa. Dia berupa, minta tolong dibacakan Dwi Darmawan Dani. Membran serosa itu apa? Membran serosa, membran tipis, mesotelium dan jaringan ikat, fibroelastik, irregular atau tak teratur, membatasi rongga tertutup tubuh, mempunyai dua lapisan dengan ruang di antaranya terisi cairan serosa. Lanjut lagi, Bu.
Ya, sampai serum dan serosa. Serum jernih. Cairan berair bagian cairan dari darah didapat setelah dipisahkan dengan bekuan fibrin sel darah merah. Serosa berhubungan mengandung atau menghasilkan serum atau zat yang mempunyai bentuk seperti air. Ya, jadi serum itu adalah di darah kita itu dia banyak komponennya. Ada sel darah merah, sel darah putih, ya, trombosit, kemudian ada plasma. Nah, itu nanti dipisahkan. Itu namanya serum. Jadi intinya serum itu adalah cairan ya jernih ya yang ada di dalam darah kita. Baik, Bu. Nah, ini adalah contoh dari membran-membran pada rongga bagian tubuh, nanti bisa dibaca ya. Intinya rongga itu adalah suatu tempat ya atau celah. Nanti bisa. Nah, ini semuanya ada rongganya sehingga nanti bisa Nah, next. Ini nanti penting tapi kita akan bahas nanti pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang anatomi sistem gastrointestinal. Teman-teman harus hafal ada berapa pembagian sistem abdomen. Ali Rahman. Berapa? Ada 9, Bu. Ada 9. Ada 9. Ya, jadi pembagian abdomen itu bisa kita bagi, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 9. Kalau kita mau bagi 3, itu biasanya kita jarang pakai yang bagi 3. Ya, karena bagi 3 itu ada bagian peritoneum, ada bagian rongga pelvis, atau bagian belakang, dan lain sebagainya, bagian atas, dan lain sebagainya. Aku kemana, Cuk? Ya, tapi yang biasa kita pakai adalah 4 dan 9. Kalau Anda pembagian regio abdomen dibagi menjadi 4, apa saja, Resi? Kalau abdomen dibagi menjadi 4 bagian, apa saja, Res? Udah pernah dengar belum, Res? Baik, Bu, udah. Ya, apa aja? Kuadran kanan? Nanti. Kuadran kanan atas, ya, jadi Anda bayangkan perut Anda nih, akan saya bagi menjadi 4. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Itu kalau kita mau bagi menjadi 4. Nah, bagian organ apa, Bu, yang ada di kanan bawah, di kanan atas? Ya, tinggal disesuaikan aja. Misalnya apa? Oh, di sini ada hepar, misalnya, ya. Apa aja, Bu, yang ada di bagian kiri bawah, misalnya? Oh, di sini misalnya ada ovarium. Apa? Kaki. Kok kaki? Aduh. Siapa tadi yang bilang kaki? Resi ya? Resi, Bu. Astagfirullah, Res. Kamu lagi di mana sih, Res? Konsen nggak, Res? Orang saya bilang Reci, Bu. Reci. Lah iya. Ini Reci lagi di mana? Orang kita lagi bicara abdomen, kok bisa bicara tentang kaki loh. Pembagian abdomen itu bisa dibagi menjadi 4. Abdomen itu perut. Ya, nek kamu bagi menjadi 4. Jadi nanti kalau ditanya ada berapa kuadran atau pembagian abdomen, kalian bisa jawab 4, bisa menjawab 9. Kalau 4 itu berarti bagian kanan atas, bagian kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Sekarang saya tanya sama Rahmat Aditya. Rahmat, bagian kiri abdomen bagian kiri atasmu itu organ apa, Rahmat? Abdomen kiri atas itu ada organ apa? Kira-kira apa, Rahmat? Paru-paru, Bu. Allahu Akbar. Jantung, Bu, jantung. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu, temanku error. Ini Kaki, kita Bu. kok kaki gitu? Kalian serius ya? Ini tuh kita sedang berbicara tentang abdomen. Kok abdomen tentang jantung, kok abdomen di kaki, abdomen di paru. Kalau kita bicara tentang abdomen itu ya khusus tentang abdomen, perut. Katanya Maaf, Bu. kan katanya kalian kan sudah dapat biologi kan, SMA kan? Masa organ-organ belum dapat toh?
Dapat. Bu. Lupa, Bu. Kuadran kiri atas Bu. lambung. Oh, lupa, ya Lepas wes. matrikulasi doang, Bu. Oh, yaudah, oke, yaudah. Iya Bu, lupa Bu, nggak ingat lagi Bu. Oke, ya. Online dulu, Bu. Lambung, Bu, Online lambung. dulu pas SMA. Iya, generasi online tuh kayak kalian tuh. Generasi online nggak jelas. Sama Iya sekali Bu, ada ditambah biologi. lagi Berapa nih 1 online tahun Bu. doang Bu, SMA Bu. Ya makanya kalian tuh konsen ya, jangan disambi tidur, jangan disambi pacaran, jangan disambi ini itu kalau belajar online. Saya pesantren Bu. Nih, dengerin. Ya, ya, nanti kita akan berbicara tentang masing-masing inilah ya, nggak usah Bu Nova bicarakan sekarang, pusing Bu Nova. Kalian mah ngejawabnya aneh-aneh. Wong perut kok jawabin yang jantung, yang paru lho. Nih ya, ini hanya sekilas nanti kita akan masuk di per sistem itu di berikutnya, jangan khawatir. Ya, ini adalah bagian dari, nah ini nek kita ini tadi Bu Nova nanya di bagian abdomen kanan atas, kok kalian jawab jantung ki, jantungmu pindah apa? Nah, nek neng kanan atas itu kan nek kanan atas itu kan ada hepar atau liver. Hati. Ya, hati. Nek bagian kiri atas ini ada lambung. Coba mau Jantung, Bu, jantung. kok iso jantung ki lho. Bu, ginjal. Badan pankreas, Bu. Kiri atas. Ulu hati di mana, Bu? Ulu hati. Ulu Bu. Hati, Bu, usus. Mohon izin Bu, jangan tanya Reci lagi Bu. Nih, dengerin, dah semuanya mute. Dengerin aja. Kalian mah kebanyakan bicara. Nih, ya. Kalau kita mau berbicara abdomen, apa masa sih kita akan berbicara jantung yang ada di toraks? Yang ada di toraks kita itu hanya ada 2, jantung sama paru. Nah, kita berbicara abdomen tuh ya udah sekitar abdomen aja ini loh. Batasnya itu apa antara toraks dengan abdomen? Batasnya adalah diafragma. Nah, ya. Jadi nggak ada lagi kita bicara apa organ abdomen kuadran kanan atas. Kok kamu jawab jantung? Wes, ora usah sekolah nek ngono iki. Nah, ini pembagian abdomen kalau dibagi menjadi 4 bagian. Ini besok kita akan review lagi saat kita akan belajar tentang sistem gastrointestinal. Tak tanya orang ngerti ya, mbuh. Ya. Nah, ini ada kanan atas. Ya, head upper quadrant. Kuadran kanan atas. Right lower quadrant. Kuadran kanan bawah. Ada apa aja? Ya tinggal kamu lihat ini ada organ apa, kan gitu. Kuadran kiri atas. Oh, ada apa? Ada lambung. Ya berarti di bagian abdomen kiri atas kita itu ada lambung. Kan gitu. Oh, di bagian kuadran kiri bawah ada apa? Ada usus. Usus bagian yang mana, kan gitu. Oh, ada ginjal. Nah, gitu ya, misalnya begitu. Ini penting nanti nek kamu nggak ngerti ya, masalah nanti. Arab ngoperasi, Arab mengasisteni operasi, anestesi, orang ngerti bagian-bagian itu. Nah, ini pola arah yang tadi sudah Bu Nova sampaikan. Tidak perlu Bu Nova ulang lagi. Waktunya tinggal 15 menit. Bu Nova akan sampaikan yang penting-penting saja. Ya. Tidak usah terlalu banyak. Nah, sel. Sel tadi sudah saya sampaikan. Sel itu adalah bagian yang terkecil dari tubuh kita. Ya, bagian yang terkecil dari tubuh kita. Susunan dari sel disebut apa, Nabila? Waduh, aku maning kena. Apa, Nabil? Susunan dari sel disebut apa, Bil? Jaringan bukan, Bu? Ya, jadi jaringan. Ya, pinter. Sebutkan saya macam-macam jaringan. Teresia. Jaringan saraf, Bu. Saya tanya Teresia res. Aku nggak tanya Resi. Teresia, saya tanya, sebutkan saya macam-macam jaringan Teres. Contoh jaringan. Epidermis. Apalagi? Otot. Jaringan saraf. Ya, oke. Bagus. Jaringan otot, Bu. Ya, ada otot, ada saraf, macam-macam. Nah, kumpulan dari jaringan disebut apa, Meira? Saya, Bu. Saya ki siapa?
Fadlul Ihsan. Oh ya, Dulul. Yuk Dulul. Organ, Bu. Organ. Contohnya organ apa aja Dulul? Lambung, Lambung. jantung, Oke, jantung. Apa lagi? hati, Hati. Mata. Mata. Oke. Sekarang saya tanya ke Fitri Handayani. Fitri. Ya, Bu. Kumpulan dari organ disebut apa, Fitri? saya, Bu. Saya tanya Fitri. Kalian tuh dengar nggak sih? Sistem organ. Masih ditanya tuh. Fitri mana, Fit? Izin menjawab, Bu. Contoh dari kumpulan dari organ namanya apa? Kumpulan Sistem organ. Iya, Bu, saya. Ya. Kumpulan dari organ itu sistem organ, Ya. Bu. Contoh, berikan saya contoh macam-macam sistem dalam tubuh kita. Apa aja? Contohnya sistem apa aja? Peredaran darah. Oke. Sistem pernapasan. Oke. Sistem pencernaan, Bu. Sistem Sistem penglihatan. peredaran darah. Sistem pendengaran, Pernapasan. Gerak, reproduksi, Sistem perkembangan. Ya. Oke, sudah ya. Reproduksi, Bu. Ya. Oke, sekarang kita akan ini ya, mengulang kemarin ya saat kalian teman-teman belajar terkait dengan sistem anatomi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan mekanisme transport membran sel. Ini agak sedikit sulit. Mohon untuk teman-teman konsentrasi. Yang sedang lapar, fokus makan, tapi nanti makannya bentar lagi selesai. Kita akan bicara tentang mekanisme transport membran sel. Ya. Apa itu? Jadi begini intinya teman-teman, yang akan kita bahas mekanisme transport membran itu di dalam tubuh kita itu tidak akan bisa terjadi suatu perjalanan penyerapan peredaran darah, proses inspirasi ekspirasi atau proses pernapasan atau proses apapun yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bisa berjalan tanpa ada transport membran. Jadi di situ nanti akan ada suatu perbedaan tekanan, akan ada suatu perbedaan volume. Anda bayangkan saja, ya, bayangkan aja ya Dwi Darmawan, Anda sedang membayangkan apa tuh? Nah, bayangkan, bisa nggak kita bernapas, kita bisa nggak mengambil oksigen dari luar, kalau tekanan antara yang di luar dengan yang ada di dalam paru kita itu sama. Udara bisa masuk nggak? Nggak bisa, Bu. Ya. Nah, ini contoh yang akan kita ini kan. Sama juga dengan, bisa nggak Bu terjadi proses produksi urin tanpa ada transport aktif? Nggak bisa juga. Bisa, Bu. Ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Tidak bisa. Ya. Nah, di dalam suatu sel, ya, ini kalau kita mau, tapi ini untuk sekedar tahu aja ya, teman-teman, untuk sekedar tahu prosesnya adalah biokimia seperti ini. Nanti mungkin teman-teman akan dapat di biokimia, ya, di transport membran itu juga ada. Nanti saya nggak tahu siapa yang ngejelasin di situ. Jadi antara sel satu dengan sel yang lainnya itu ada yang namanya pintu gerbang. Nah, untuk bisa masuk keluar masuk itu harus ada pintunya. Misalnya begini, antara natrium dengan kalium. Ya. Teman-teman pasti tahulah ya. Natrium dan kalium tuh pasti pernah dengar natrium dan kalium. Nah, itu di dalam suatu sel itu dia akan bertukar. Natrium akan pindah keluar sel, kalium misalnya akan pindah ke dalam sel. Itu ada pintunya. Namanya apa? Namanya adalah ion channel. Ya. Nah, seperti ini gambarannya, ya, ada contohnya. Nah, kalau yang transport aktif itu adalah perpindahan yang membutuhkan suatu energi. Contohnya adalah pembentukan urin. Nanti kita akan bahas, kenapa sih urin itu kok bisa terbentuk? Ya, begitu.
Nah, di situ akan ada karena gini, tempat pembentukan urin kita itu kan ada di lengkung Henle, ada di nefron, ya. Usus, bukan. Ginjal, kok usus sih? Di ginjal. Ya, ginjal, tapi ada subbagiannya, namanya apa? Nefron. Nefron itu adalah bagian struktur yang membentuk ginjal. Itu ada jutaan nefron. Nah, di nefron itu bentuknya seperti letter U. Ya. Nah, letter U itu, nah kenapa bisa jadi urin? Nanti ada prosesnya. Nah, untuk kita mau naik turun, untuk huruf U itu kan ada naiknya, ada turunnya. Itu butuh energi. Nah, itu adalah namanya transport aktif, intinya seperti itu. Tapi kalau transport pasif itu tidak membutuhkan energi ya. Energi contohnya di sini adalah ATP, misalnya begitu ya. Oke. Sekarang saya berikan contoh difusi. Saya mau yang memberikan contoh Kevin. Kev, saya berikan contoh mudah yang bisa dipahami proses difusi itu apa, Kevin? Kevin Firire Mondawitu. Ya. Ya. Apa nang? Difusi adalah masuknya oksigen ke dalam tubuh. No, secara pengertian secara garis besar, difusi adalah Ketika kita menarik napas, perpindahan larutan dari konsentrasi hipertonik ke hipotonik. Perpindahan partikel dari lingkungan dengan kondisi tinggi. Perpindahan dari yang pertukaran suatu zat yang jadi. Nah, ini ya. Ini contohnya gambar ini. Ini namanya proses difusi. Makanya yang tadi saya bilang, di dalam suatu pernapasan itu kita ada proses difusi, ada osmosis, ya, ada proses transport aktif, ada atau transportasi, ya. Nah, di difusi itu nanti kenapa kita bisa mengambil oksigen dan kita bisa mengeluarkan, ya, karena ini ada perpindahan molekul dari yang konsentrasi tinggi ke rendah. Nggak mungkin sama, ya, nggak mungkin sama. Tubuh kita itu nggak mungkin sama dengan bagian luar. Contohnya saja, teman-teman kalau kenapa, ini contohnya ya, Anggita aja. Saya berikan contoh Anggita. Git, Anda lebih enak minum es atau air hangat, Anggita? Es. Masih di mute kah? Oh, nggak ada suara nih, Gita. Oh, nggak ada suaranya, Gita mungkin. Itu menjawab es. Es. Oh, es. Oke. Kalau misalnya teman-teman itu menjawab es, itu ada perbedaan yang signifikan antara suhu di luar tubuh teman-teman dengan suhu di dalam tubuh teman-teman. Ya. Pada saat, ya kan, jadi sebisa mungkin, apalagi kalau dalam puasa itu, kita misalnya kita sedang puasa, itu kan kita dianjurkannya nggak langsung minum es. Karena apa? Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara suhu luar dengan suhu dalam. Ini Menggung punya siapa ya? Nah, itu dong. Nah, oke. Di mute ya. Siapa ya? Ini yang belum di mute siapa ya? Anissa kah? Anissa, kamu belum di mute? Udah, Bu. Ya. Oke. Ini difusi ya, perpindahan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Jangan kebalik dengan osmosis. Silakan kalau osmosis apa? Perpindahan air melalui membran dari bagian lebih nanti soal Bu Nova kalau ujian itu Bu Nova hampir tidak pernah mengeluarkan soal ujian secara definitif. Osmosis yang termasuk pengertian osmosis di bawah ini adalah itu enggak. Bu Nova sebagian besar adalah kasusnya, soalnya adalah kasus. Ini siapa yang nggak di mute ya? Ya, jadi kasus.
Jadi Bu Nova tidak akan mengeluarkan apa pengertian difusi, nggak akan. Tapi Bu Nova akan lebih ke arah kasus, silakan Anda analisis ini masuk ke difusi atau masuk ke osmosis. Begitu ya. Jadi osmosis dan difusi itu kebalikan. Kalau difusi dari tinggi ke rendah, kalau osmosis itu dari rendah ke tinggi. Ketinggi, Bu. Kurang 4 menit ya, Bu Nova selesai. Ya, Bu. Oke, next. Transport aktif tadi sudah, yaitu dia yang membutuhkan perpindahan yang membutuhkan energi. Di sini udah mirip soalnya di Surabaya. Oke, ini tidak. Oke. Nah, ini hanya contoh-contoh saja. Ini mungkin nanti kisi-kisinya saat nanti teman-teman UTS ya. Tapi sekali lagi, Bu Nova tidak ke arah definitif, tapi lebih ke arah ke kasus. Ini question sampai di sini masih ada waktu 4 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan review lagi. Pertama, dari siapa? Cici. Ci, posisi anatomis itu yang kayak gimana, Ci? Rendah ke tinggi, Bu. Saya, Bu. Resi, Res. Kamu sih konsen apa enggak sih, Res? Saya, Bu. Kan saya nanyanya posisi anatomis. Saya, Bu. Saya, Bu. Entar dulu. Saya tadi tanya. Saya. Iya, yang jawab itu, yang ditanya aja teman-teman. Yang sekali lagi ya. Sekali lagi Bu Nova sampaikan. Sekali lagi Bu Nova sampaikan supaya tidak crowded, mohon teman-teman perhatikan konsen. Karena ini Zoom. Generasi online dengan generasi offline itu berbeda. Outputnya berbeda. Lebih tidak banyak yang paham yang online. Makanya harus konsen. Pada saat Bu Nova minta menjawab si A, ya si A aja yang menjawab, lainnya nggak usah menjawab. Supaya nggak crowded. Tadi saya tanya sama siapa? Firhan, saya tanya deh sama Firhan. Firhan, kita ulang, apa sih posisi anatomis itu, Firhan? Saya tanya Firhan. Apa Firhan? Saya tanya mau Firhan. Supaya kalian tadi memperhatikan atau enggak, kelihatan. Berdiri dengan tegak. Oke. Dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki terbuka, Ibu. Oke, baik. Minta tolong disempurnakan Sah Putri. Posisi anatomis itu kayak gimana? Yang lainnya di mute. Ya, ayo di unmute, dibuka mic-nya. Posisi anatomis adalah Posisi anatomi tubuh tegak, kaki agak terpisah, telapak tangan menghadap keluar, ibu jari menuju keluar dari. Oke, good. Berikutnya, saya tanya sama Siti Rizkia Dewanti. Rizky, saya jelaskan apa yang dimaksud anterior, posterior, superior, dan inferior. 4 kata itu. Apa definisinya? Anterior itu apa, Siti Rizkia? Anterior itu bagian depan, superior bagian atas, interior bagian bawah, dan Kalau belakang apa? Belakang posterior. Ya, oke. Viola, jelaskan saya terkait dengan medial, lateral, proximal, distal. Apa itu? Medial, lateral, proximal, distal itu apa, Viola? Di mute, unmute, di mic-nya buka. Open mic. Mic-nya dibuka supaya kamu suaranya kedengeran, itu masih di mute. Nah. Proximal tuh di atas. Proximal kok di atas sih, Dok? Ayo, tadi apa? Medial itu apa, Mbak? Medial itu, Anda mau jawab dari mana? Proximal apa tadi? Bagian atas. Kalau atas kan superior, Dok. Medial tuh
Dalam. Medial dalam. Masa? Terjauh. Kok malah terjauh? Sangel nih. Terdekat. Tengah. Bagian tengah. Saya Saya Itu menuju ke arah tengah. garis tengah. ya, garis Tengah. tengah. Lateral itu apa sih Silia Dewi, Dwi Andrianda? Bagian samping, Bu. Oke. Proksimal itu bagian apa? Phaegmesia vaginalarea. Kaget. Proksimal bagian apa, Mbak? Terdekat dari tubuh. Oke, pinter. Laila Mahfiroh, distal bagian apa, Mbak? Di open mic? Bagian terjauh, Bu. Oke, pinter. Next. Apa yang disebut dengan Natasha? Natasha, apa yang kamu ketahui terkait dengan bagian-bagian bidang tubuh kita? Bagian-bagian bidang tubuh kita dibagi menjadi 4 bagian, Bu. Apa aja? Bagian atas sebelah kanan, atas sebelah kiri, bawah sebelah kanan, dan bawah sebelah kiri. Salah. Izin Bu, saya. Nanda Ariawan, Saputri. Bidang tubuh kita apa aja, Mbak? Pembagian bidang tubuh. Bidang tubuh ada koronal, frontal, horizontal, sagittal. Ya. Aduh. Ini kamu banyak perangkat di situ ya, nggak di mute ya. Oke, good, pinter. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan sel istiqomah? Istiqamah. Bu, Ya, silahkan. Sel itu apa, Mbak? sel adalah unit terkecil dari tubuh. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Adista Feradina. Mbak, berikan saya contoh 4 sel. Mute. Open mic. Sel darah merah, sel darah putih, sel telur, terus sel apa ya? Satu lagi. Sel hati. Sel itu triliunan ya. Sel saraf ya. Ya, sel saraf. Oke. Tuhan. Cukup. Saya tanya sama Kabil. Kabil, saya tanya ada berapa secara garis besar rongga tubuh Kabil? Garis besar rongga tubuh. Tadi secara garis besar ada berapa? 9, Bu. Wait. Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. Saya nggak nanya. Bentar dulu, kalian diam. Saya mau tanya sama Desi Idayani. Rongga tubuh kita secara garis besar ada berapa, Idayani? Ada 2, Bu. Apa dan apa? Dorsal dan ventral. Oke, dorsal dan ventral. Good. Mute langsung. Supaya nggak gemberebek. Saya mau tanya sama BYY. BYY kisah. Iya, Bu. Oke. BYY, jenengmu siapa toh? Bayu, Bu. Mas? Salah, lupa lagi nama. Oke, saya minta tolong. Kok berisik banget sih? BYY. Ya, Bu. Ini suaraku ya yang menggembak kah? Oh, kamu ada temannya di situ kah? Iya, Bu. Oh, alah. Coba ganti aja suaranya supaya nggak mengung. Saya mau tanya sama si Bunga Evaliana. Bunga, yang dimaksud dengan rongga ventral itu apa, Bunga? Rongga ventral itu tadi rongga yang apa? Tempat apa itu? tempat
serum itu sama apa yang tempat kayak Rongga yang memisahkan antara apa dan apa? Oke, salah. Satria Nugraha. Rongga ventral itu yang memisahkan rongga antara apa dengan apa? Apa Satria? Rongga ventral ya, Bu. Oke, angel. Surat dicatat sih yo. Izin saya, Bu. Enggak. Lewat. Saya mau tanya sama Patricia Putri. Kayaknya diam. Patricia Putri, rongga ventral itu apa aja? menyedihkan toraksika dan abdominopelvikus. Iya, pinter. Memisahkan. Langsung di-mute, Dok. Suaramu gemerbek. Ya, jadi ventral itu memisahkan antara rongga dada dengan rongga abdomen, ya, gitu. Berikutnya adalah saya mau tanya. Oke, Halimah. Halimah, kuadran pembagian abdomen itu ada berapa? Ada berapa, Halimah? Bisa 9, bisa 4 ya. Nanti kita akan bahas itu. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Cukup ya, teman-teman ya. Sudah menjelang maghrib. Oke, Bu. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.